Sahabatku yang terkasih, satu-satunya hal yang penting adalah mencintai Tuhan dan mencintai orang lain karena Tuhan. Jumat 20 Agustus, bacaan Injil diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sahabatku, Yesus menjawab dengan dua perintah yang sebenarnya adalah satu, kasih. Sama seperti seorang guru yang baik yang ingin menyampaikan pesan, Yesus mengulangi ini dengan banyak cara untuk memastikan mereka semua mengerti. Santa Jerome menjelaskan bahwa ketika Santo Yohanes Rasul sudah sangat tua, ia harus digendong murid-muridnya. Belum ada saat itu kursi roda, sahabatku. Ketika berkhotbah, ia akan selalu mengulangi, "Anak-anak kecil, kasihlah satu sama yang lain." Setelah beberapa saat, murid-murid yang lelah bertanya kepadanya, mengapa dia selalu mengatakan itu? Itu adalah perintah Tuhan. Jawabannya, lakukanlah itu dan itu sudah cukup. Ada beberapa orang yang istimewa melakukan lebih banyak amal daripada yang lain. Dan biasanya mereka membantu orang-orang yang lebih membutuhkannya seperti orang sakit, kesepian, orang-orang yang menderita. Sahabat, ingatlah kata-kata Yesus, "Seperti yang kamu lakukan untuk salah satu daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Orang-orang kudus selalu melihat Yesus pada semua orang yang menderita. Pada abad ke-16, Santo Carmelus de Levis meninggalkan segalanya untuk mengabdikan dirinya untuk melayani tuannya. Itu sebutan untuk orang sakit, sahabatku. Ketika perawat lain merasa mual merawat pasien yang sakit, mereka biasa mengatakan, "Yang ini untuk Carmelus." Jika seseorang datang untuk memberitahukan bahwa orang penting sedang mencarinya, ia pun akan menjawab, "Katakan padanya untuk bersabar. Saya sibuk dengan Tuhan Yesus Kristus." Sahabatku, mari kita berikan waktu dan perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Lakukanlah seperti biarawati yang merawat saudaranya yang sakit, dan setelah waktu yang lama dia merasa sangat sulit untuk membantunya. Akhirnya suatu hari dia memutuskan untuk pergi ke kepala biara dan bertanya, apakah tugas ini bisa digantikan orang lain? Saat dia melewati kapel, dia mendengar suara Yesus yang manis berkata, "Anakku, apakah kamu mau meninggalkan aku?" Dia menangis dan menjawab, "Sahabatku, tidak akan pernah Tuhanku." Dan kembali dia pergi ke tugasnya merawat
suster yang sakit itu. Maria, Bunda Cinta yang adil, ajarilah aku mencintai orang lain dan merawat mereka seperti yang kamu lakukan, karena mereka semua adalah anak-anak-mu. Bunda Maria, harapan kita dan tata kebijaksanaan, doakanlah kami.